Di tempat ini, tidak ada yang berani menyentuh milik orang mati. Tapi, ia hanya butuh satu sentuhan untuk mengundang dia kembali. Cikeung, 45 tahun, petugas kremasi, sedang membersihkan meja baja ketika sebuah keranda didorong masuk. Di atasnya, terbujur seorang wanita muda. Kulitnya pucat, rambut hitamnya basah menempel di pipi. Di pergelangan tangannya terikat gelang emas tebal yang berkilau di bawah lampu neon redup. Kasihan, masih muda, gumamnya. Tapi matanya tak lepas dari gelang itu. Pikiran tentang hutang rumah dan biaya sekolah anaknya berkelebat. Ketika rekan kerjanya pergi sebentar, Cikeung melirik kanan kiri. Tangannya bergetar saat melepas gelang itu dari tangan mayat. Kulitnya dingin, licin. Gelang itu terasa berat di genggamannya, seperti ada sesuatu yang menempel di kulitnya. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip-kedip. Oven kremasi mengeluarkan suara berderit panjang. Dari sudut ruangan, terdengar tetesan air. Padahal lantai kering. Cikeung menoleh. Di kaca pintu oven, ada wajah wanita itu, menatapnya, tersenyum tipis. Ketukan keras menghantam pintu apartemen. Cikeung menoleh, jantungnya memukul tulang rusuk. Tidak ada siapapun di layar pole, hanya lorong sepi dengan lampu yang berkedip pelan. Telepon rumah berdering. Ia mengangkat, hanya deru napas berat di seberang. "Siapa ini?" tanyanya dengan suara retak. Klik. Sambungan mati. Ia melangkah ke ruang tamu. Bayangan setinggi manusia melintas di ujung lorong, terlalu cepat untuk dikenali. Bau tanah basah menyusup ke hidungnya. Istrinya berdiri pucat di dekat meja makan, tangannya menggenggam sebuah gelang basah. "Aku pernah lihat gelang ini di foto berita kecelakaan minggu lalu." Suaranya bergetar. Ketukan kini pindah ke dinding, berulang-ulang seperti dari dalam. Lampu berkedip cepat. Dari plafon, setetes darah jatuh, mendarat di punggung tangan Cikeung. Ia mendongak, rambut panjang menjuntai di sela papan plafon. Lalu wajah pucat tanpa mata menunduk, bibirnya merekah dalam senyum beku. Lampu mati. Dalam kegelapan total, napasnya tercekat ketika bisikan lembut menyentuh telinganya. "Kau sudah milikku." Cikeung menahan napas, tubuhnya kaku di sudut kamar. Bau darah begitu pekat hingga terasa melapisi tenggorokan. Dari lemari, gaun merah basah meneteskan cairan kental, menetes di lantai kayu dengan suara tik, 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 seperti detak jam kematian. Istrinya menggenggam lengan Cikeung, kuku-kukunya menusuk kulitnya. "Aku pernah lihat gelang itu di foto berita kecelakaan minggu lalu." Suaranya pecah, nyaris berbisik. Cikeung menoleh. "Kamu yakin?" Ia mengangguk, bibirnya gemetar. Kecelakaan di Kuntong. Pengantin wanita tewas, tubuhnya hancur. Tapi di pergelangan tangannya, gelang yang sama, persis. Seketika lampu berkedip 3 kali. Lemari terbuka lebih lebar. Di dalam, gaun merah kini tergantung sendiri, melayang, seperti dipakai tubuh tak kasat mata. Dari kerah gaun, seutas rambut hitam panjang menjuntai, basah, menempel di kain. Cikeung memeluk istrinya, tapi saat ia menariknya menjauh, sesuatu terjatuh dari lipatan gaun, amplop coklat. Permukaannya dingin bagai batu nisan di musim hujan. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Foto-foto berhamburan ke lantai. Foto pertama, dirinya, sedang tertidur di sofa ruang tamu. Foto kedua, istrinya, memandang keluar jendela, di belakangnya, bayangan perempuan bergaun merah. Foto ketiga, rekaman close-up wajahnya sendiri, sedang tertidur, tapi matanya sedikit terbuka. Di balik pupilnya, pantulan nyala lilin. Di dalam amplop, ada secari kertas kusam bertulisan tinta merah. "Kau janji membawaku pulang. Kenapa meninggalkanku di bawah jembatan?" Darah Cikeung seakan membeku. Kilasan ingatan menghantamnya tanpa ampun. Malam itu, 2 tahun lalu,
ia pulang mabuk lewat jembatan tua di Shamsuipo. Di bawahnya, ia melihat perempuan berdiri di tepi air. Gaun merahnya berkibar pelan. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum. Dia meminta tumpangan. Cikeum, setengah sadar, membawanya dalam mobil. Tapi di tengah perjalanan, hawa dingin menusuk sumsum. Ia sadar perempuan itu tak punya bayangan. Panik, ia menginjak rem dan memintanya keluar. Perempuan itu hanya menatapnya. "Kau janji bawa aku pulang," suaranya datar. Tapi Cikeum malah menekan gas, meninggalkannya di bawah hujan. Ingatan buyar saat lemari berguncang hebat. Gaun merah melayang ke arahnya. Rambut panjang keluar dari kerah gaun, merayap seperti ular. Istrinya berteriak, mencoba melepaskan rambut yang melilit lehernya. Cikeum meraih gunting dari meja rias, memotong rambut itu. Potongan rambut jatuh, tapi dari potongan itu keluar suara napas berat, seolah ada paru-paru di dalamnya. Pintu kamar tiba-tiba mengunci sendiri. Asap hitam merembes dari celah lantai, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Dari asap itu, perlahan muncul sepasang kaki pucat tanpa alas, kuku-kukunya hitam retak. Lantai di bawah kaki itu retak dan menghitam seperti terbakar. Perempuan bergaun merah muncul dari kegelapan, wajahnya setengah hancur, separuh lagi cantik seperti di foto pernikahan. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi di kepala Cikeum, terdengar jelas, "Kau bawa aku pulang, malam ini." Ia mencoba menarik istrinya keluar lewat jendela, tapi saat memandang keluar, yang terlihat bukan jalan Hong Kong, melainkan lorong panjang dengan ratusan lilin di kiri kanan. Di ujung lorong, tergantung papan kayu bertuliskan huruf Tionghoa untuk krematorium. Istrinya menatap Cikeum, wajahnya pucat. "Kita, di dalam fotonya." Cikeum menoleh, di meja, foto-foto dalam amplop kini berubah. Foto terakhir memperlihatkan mereka berdua, berdiri di dalam lorong krematorium yang sama, tapi di belakang mereka, perempuan bergaun merah semakin dekat. Bau daging terbakar mulai tercium. Lilin-lilin di lorong bergetar, dan suara langkah berat mendekat. Cikeum sadar, ia tidak hanya meninggalkan perempuan itu di bawah jembatan. Ia meninggalkannya mati, dan kini, ia menagih janji, beserta nyawa istrinya.